Kalau yang seperti tadi itu bisa jadi ancaman nggak sih Kang Amal, berita-berita kayak gitu terhadap demokrasi? Itu kan pasti ada Oke. giringan opini kan dari masyarakat gitu. Oh jelas, itu bisa jadi ancaman di dalam demokrasi. Hmm. Seperti orang dewasa yang menyampaikan sesuatu pada anak-anak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KPU Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Kembali lagi di podcast terbaik KPU Kota Cirebon dengan saya Serina, host hari ini. So, enjoy. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak asing di ranah masyarakat. Bahkan sesuatu yang gak asing juga di semua generasi, dari mulai generasi muda sampai generasi tua. Bahkan hal ini nih menjadi hal-hal yang selalu diperbincangkan di kesehariannya. Jadi hari ini podcast KPU Kota Cirebon akan membahas mengenai hoax, teman-teman. Sedulur semua ya. Jadi hoax itu mungkin kita tahu ya adalah sesuatu informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Bahkan seringkali disebarkan dengan tujuan untuk menipu orang lain ataupun memanipulasi orang lain. Terkadang kita ini sebagai orang awam ya sedulur, susah nih membedakan antara hoax atau fakta itu sendiri. Maka dari itu hari ini KPU Kota Cirebon mengundang ahlinya untuk membahas hoax pada hari ini. Oke, kita langsung aja sapa. Hai Kang Amal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan kedua kita Kang Amal ya. Oke. Betul. Tentunya Kang Amal ini masih menjadi favorit anak-anak muda nih. Masya Allah. Oke Kang Amal, gimana kabar Kang Amal hari ini? Alhamdulillah sehat. Serin gimana Serin? Alhamdulillah sehat juga Kang Alhamdulillah Amal. sehat. Semoga kita berdua selalu diberi kesehatan Kang Amin, Amal ya. amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lihat nih Kang Amal, dari kemarin ya, cuaca kota Cirebon itu panas sampai 35 derajat ya. Oke. Sebelum kita spill ke sana ke apa hal yang mau dibahas hari ini. Yes. Menurut Kang Amal kalau lagi panas-panas kayak gitu, Kang Amal biasanya mendinginkannya dengan apa? Mendinginkannya dengan istirahat di masjid. Aduh, Masya Allah. Anak-anak teras masjid banget ya. Karena ubin masjid kan adem. Iya, betul banget. Tapi saya cari tahu katanya Kang Amal ini suka banget es doger. Itu fakta apa hoax ya? Wah, itu hoax. Kalau itu hoax. Faktanya apa tuh Kang Amal? Faktanya saya suka es dawet. Oh, Masya Allah. Jadi bisa ketahui ya, tadi yang aku bilang Kang Amal suka es doger adalah sesuatu yang hoax. Ternyata faktanya suka es dawet. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi atau informasi yang akan dibawa Kang Amal hari ini, aku mau kenalin dulu nih narasumber yang luar biasa banget hari ini. Ada nama lengkapnya Dr. Bahirul Amal SHMKN yang merupakan aktivis muda hukum yang benar-benar banyak menjadi narasumber di semua kalangan, dari tua muda ya Kang Amal, mulai dari mahasiswi dan semuanya gitu. Bahkan Kang Amal juga seorang aktivis pembuat artikel ya Kang Amal. Masya Allah, di websitenya luar biasa. Saya nggak akan membahas cara atau membacakan pengalaman pendidikan, organisasi atau pekerjaannya karena itu segudang. Masya Allah, kayaknya bakal ininya waktunya ya kurang cukup nanti. Jadi kami ucapkan terima kasih Kang Amal sudah hadir hari ini. Terima kasih. Oke. Jadi Kang Amal, hari ini nih aku nggak apa-apa manggil Kang Amal ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini nih kita mau membahas tentang hoax nih Kang Amal. Tapi sebelum masuk apa yang mau kita bahas, kira-kira per hari ini Kang Amal udah dapat hoax apa nih dari sosial media? Kalau per hari ini ya kan banyak yang muncul di media sosial itu. Kalau saya sendiri kemarin itu mahasiswa ada yang mohon maaf akhirnya mengakhiri hidup dengan
bunuh Oh, diri Timothy di ya? bukan di Moti, tapi di Oh. salah satu kampus di Solo. Oh, iya iya iya. Nah, beberapa orang memberikan informasi bahwa itu adalah korban pembulian, padahal Oh. bukan. Oh my God. Itu hoax yang, saya baca hari ini. Mhm. Faktanya memang korban ini mengalami gangguan Oh. psikologis dan sedang berada di bawah penanganan klinis. Mmm. Kemudian memang sudah disarankan cuti, Mhm. tetapi yang bersangkutan memaksa masuk dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan Wah, seperti itu. itu Nah, itu hoax yang hoaks saya yang baca luar hari ini. biasa itu ya, Iya, kok sampai menjadi narasi viral. karena berbahaya Mhm. konteksnya kalau kita sebarkan bahwa itu bullying, padahal bukan bullying, Iya, padahal memang gitu. dari dirinya sendiri ya. Mhm, Kalau hari ini ya, per hari ini Kang Amal, aku baru scroll IG tadi pagi, ya, aku dapat berita hoax tentang salah satu artis yang memang udah dibully dari lama, itu oke, karena terkait narkoba. Terus mhm, katanya beliau ini menyebarkan narkoba di buinya, di lapasnya, sehingga beliau ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, hal-hal hoax kayak gini nih, berita-berita hoax kayak gini yang kita nggak tahu faktanya kan bisa jadi bahaya ya, Kang Amal ya, ya, kan, karena kita nggak tahu faktanya seperti apa. Kalau misalkan orang percayakan narasi tersebut bisa jadi mengatakan aparat mungkin kurang tegas di dalamnya dan lain-lain. Nah, kalau dari berita yang tadi kita ambil berdua ini nih, Kang Amal, mhm, sebenarnya hoax kayak gini nih bisa jadi alat kebebasan berekspresi atau jadi ancaman sama demokrasi ya, Kang? oke. Yang pertama harus kita pahami ya kan, ada seorang tokoh politik namanya John Stuart Mill. Abstrak. Dia mengatakan kalau yang namanya kebebasan Mhm. itu tetap ada batasnya. Mmm. Apa yang membatasi kebebasan itu? Mhm. Aturan hukum yang berlaku. Oke, Nah, oleh sebab itu kita memiliki kebebasan misalkan dalam bertindak dan berbuat, tetapi dibatasi. Kalau tindakan dan perbuatan kita menyakiti orang lain, mhm. maka itu termasuk tindak pidana, penganiayaan kah, pembunuhan kah, termasuk kebebasan kita untuk berbicara. Berbicara. Dengan kita memiliki kebebasan untuk berbicara bukan berarti apapun boleh kita katakan, boleh Mhm. kita sampaikan, tetapi ada batasannya. Mhm. Hal-hal yang tadi bersifat bohong, hal-hal yang bersifat menistakan ajaran agama tertentu, atau bahkan hal-hal yang bernuansa ujaran kebencian, itulah batasan-batasan dari kebebasan kita di dalam Berekspresi. berekspresi, berbicara, maupun mengungkapkan pendapat. Pendapat. Itu Berarti memang sebenarnya. batasannya di norma di tempat-tempatnya tertentu ya, Kang Yes. Amal ya. Kalau yang seperti tadi itu bisa jadi ancaman nggak sih, Kang Amal, berita-berita kayak gitu terhadap demokrasi? Itu kan pasti ada Oke. giringan opini kan dari masyarakat gitu. Oh jelas, itu bisa jadi ancaman di dalam demokrasi. Mmm. Kita pernah mengalami sendiri ya Mhm. kan, tempo hari contohnya mengenai beberapa, video yang Mhm. diketahui ternyata adalah buatan AI. Oh iya, betul. Beberapa video yang ternyata hasil editan Mhm. dari orang yang memang ingin membuat, suasana menjadi panas dan chaos. Nah, akhirnya apa, dampaknya terhadap demokrasi, ya tadi, sebuah, tindakan-tindakan yang tidak sehat. Mmm. Kritik yang tidak lagi, fokus pada permasalahan, tetapi mulai, mengarah pada tindakan-tindakan Mhm. kerusuhan. Sepertinya memang banyak hal negatif yang akan Yes. ditampilkan ya, Kang Amal ya. Tapi ini Kang Amang, aku sebagai generasi muda ya, Oh ya? kalau ngomongin hoax apalagi yang viral tuh, Mhm. kenapa ya kita ini sering banget gitu, gampang banget kemakan hoax tanpa tahu kebenarannya gitu. Menurut Kang Amang sendiri dari segi hukum itu kenapa ya? Maksudnya kok kita bisa atau dari segi sosialnya kita Mhm. sebagai anak muda tuh gampang banget kemakan hoax? Ya, kalau dari segi hukum ada Iya. banyak hal yang membuat orang itu mudah, termakan hoax ya. Dalam Mhm. arti hoax itu apapun yang disampaikan, dia tidak melihat benar atau Mhm. salah, tapi langsung percaya. Iya, Nah, betul. itu pertama itu biasanya karena dipengaruhi oleh siapa yang berbicara. Mmm. Kalau yang berbicara tokoh, inspirasinya dia. Mhm. Kalau yang berbicara influencer. Nah, kemudian dia merasa bahwa semua yang dikatakan itu pasti benar, Mhm. padahal hoax. Atau yang kedua, kenapa kita mudah percaya? Karena kita memang tidak memiliki pengetahuan akan hal itu.
Misal seperti orang dewasa yang menyampaikan sesuatu pada anak-anak. Iya. Oh, jangan ke situ, jangan lewat jalan itu, nanti ada gondoruo, nanti ada kuntilanak. Nah, karena kita tidak punya literasi tentang apa itu gondoruo, apa itu kuntilanak, yang pasti kita menganggap bahwa itu serem, mengerikan, kita percaya. Iya. Nah, berarti kuncinya sebenarnya kadangkala hoax itu mudah diterima dan dianggap benar karena satu. Yang pertama, karena kita itu terlalu cinta sama orang yang menyampaikan, atau yang kedua, karena kita kekurangan literasi terhadap informasi yang kita coba untuk terima itu. Sehingga kita nggak mengolah dulu, mencari tahu kebenarannya dulu, langsung menerima apa adanya. Atau mungkin bisa jadi karena anak muda itu punya apa ya, jiwa instan kali ya. Kayak cuman ngelihat video 20 detik, 30 detik itu langsung percaya gitu maksudnya Kang Amal ya mungkin. Mungkin itu salah satunya. Tapi ya tadi, pokoknya pengaruhnya karena sosok atau karena pengetahuan. Berarti Kamu kalau cinta sama pacarmu, kadang-kala dibohongin juga kan percaya. Janji-janji manis diterima aja. Diterima. Itu salah satu contohnya. Kamu melihat siapa yang ngomong. Kadang-kala karena melihat siapa yang ngomong itu akal jadi hilang. Iya betul sih. Selalu itu dibilang cinta itu. buta ya. Jadi perlu banget nih buat anak muda untuk milih influencer yang benar ya Kang Amal ya, Iya, atau apa namanya motivator yang benar gitu. Bukan, tapi lebih tepatnya Aha. kita harus memiliki kemampuan untuk tadi harus menyaring dulu baru men-sharing. Oke. Jadi informasi itu kita olah dulu benar atau tidak, kita tanyakan pada ahlinya, baru kita ikut men-sharing. Yang terjadi sekarang itu kan kita belum tahu itu benar, kita belum paham permasalahannya bagaimana. Karena itu menyenangkan bagi kita, kita share aja. Nah, itu yang salah. Itulah sifat instannya itu ya yang harus diubah ya. Oke, Kang Amal, kalau misalkan dari berita-berita hoax tadi yang kita bahas tadi ya, itu kan pasti banget nih bisa menggiring opini. Apalagi pertama nih masalah banget anak muda yang cepat banget nangkep sesuatu hal yang bikin opini gitu kan. Nah, hoax ini nih terjadi itu karena kan tadi Kang Amal bilang karena minim literasi ya, itu udah pasti. Tapi bisa nggak sih karena hoax ini adalah penyebab ya penggiring opini masyarakat, penggiring anak muda apalagi yang mayoritas nih sekarang ya Kang Amal ya, itu bisa jadi alat politik empuk yang tersistemasi nggak sih Kang? Oh bisa, sangat-sangat bisa. Kalau dulu ada namanya Michael Foucault yang mengatakan knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Nah, sekarang itu bergeser jadi disinformation is power. Bahwa disinformasi itu adalah kekuatan. Bayangkan dengan tadi ya, dengan narasi hoax, kemudian bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Makanya sesungguhnya syarat demokrasi one man one vote itu harus dua hal terpenuhi sebenarnya. Ekonominya dulu jalan atau pendidikannya juga. Nah, dua-duanya harus beriringan. Karena kalau tidak saling beriringan, maka akan banyak orang yang misalkan ya, kalau bahasanya Plato itu dia seorang demagog, pandai ngomong, dia pandai menyampaikan gagasan. Kemudian karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup, kita percaya. Kita menganggap bahwa itulah yang benar, bahwa itulah yang baik. Sehingga tadi hoax itu datang dalam ruang-ruang yang kita tidak sadari. Nah, itulah yang kemudian bisa menggerakkan tadi narasi politik. Kita bisa contoh di India ya. Sebelum Presiden India itu masuk sebagai calon, dia itu mengeluarkan salah satu film biopik tentang kehidupan pribadinya. Nah, dalam film itu salah satu momen yang di-capture adalah kejadian ketika salah satu agama membakar satu gerbong kereta yang isi di dalamnya adalah agama lain. Nah, itu dinarasikan secara hoax bahwa kalau kita mau merdeka dari segala macam hal persoalan agama, maka pilihlah yang satu agama. Wah, itu jadi masalah. Bahaya banget. Padahal pemilihan terhadap pemimpin itu dilihat dari kapasitas dan kapabilitas. Itu sudah.
Dia di Tapi istirahat. menang faktanya presiden India yang terpilih itu dengan cara begitu. Dan sampai sekarang eh, pengaruh dan dampaknya, bayangkan ada ribuan masjid yang dirubuhkan dengan berbagai macam alasan. Jadi dikuasai oleh salah satu. Itu salah satu hoax yang kemudian berdampak. Hoax yang luar biasa banget itu Kang ya. Maksudnya Ya, dari satu narasi bisa mengubah masyarakat, pola masyarakat di yes. sekitarnya gitu. Ya sih benar, berarti memang apalagi di Indonesia ini ya Kang Amal, ada banyak juga beberapa orang yang dia kuat berbicara tapi kebenarannya nggak tahu seperti apa, dan orang-orang gampang percaya gitu Ya, Kak sama hal kayak gitu. Tapi terkadang hal-hal kayak gitu juga nggak di close juga ya di sosial media ya Kang Amal ya. Tapi emang bener dari kitanya harus kita yang punya literasinya. literasi. Betul. Tapi Kang Amal, kalau karena ini KPU ya, kita akan bahas pemilihan umum nih. Kang Amal mungkin pasti tahu lah ya tentang pemilu di Indonesia ini. Mungkin pemilu per kemarin juga yang benar-benar riuh rame di sosial media. Ya, Apalagi pemilu yang waktu itu mungkin Kang Amal pernah dengar nggak kadrun cebong Kang Amal? ya, ya, ya. Nah itu kan benar-benar apa ya, pemilu yang sangat luar biasa tuh di sosial media, berisiknya gitu Kang Amal. Nah sebenarnya sejauh mana sih eh, hukum di Indonesia itu melindungi masyarakatnya dari hoax-hoax seperti itu Kang Amal? Nah, sebenarnya gini ya, Pak. Kalau kita melihat hukum itu harus secara utuh. Karena hukum itu bagian daripada sistem. Di dalamnya ada substansinya, ada strukturnya, dan ada kulturnya. Substansi hukumnya memang sudah menjelaskan bahwa tindakan hoax, ujaran kebencian, maupun penistaan terhadap agama itu perbuatan pidana. Nah, yang kedua ini kan namanya aturan hukum, dia nggak bisa berjalan sendiri, tapi harus ada yang menegakkan. Struktur. Nah, di strukturnya ini juga harus punya perangkat, bukan cuma perangkat teknologinya, tetapi perangkat pengetahuannya. Kadangkala kita itu kesulitan dalam menelusuri jejak digital ini otentik atau tidak. Kadangkala bukti juga bisa jadi bukti yang dipalsukan kan gitu kan. Yang kedua, kita juga kadangkala punya perangkat keilmuannya kurang. Karena tadi ya, persoalan permainan bahasa, persoalan permainan gambar, itu kan harus diserahkan pada ahlinya. Siapa sih yang bisa mengetahui bahwa ini asli atau tidak? Bahasa ini bahasa yang memang punya narasi negatif atau tidak? Nah, itu struktur. Kalau strukturnya bagus, substansinya bagus, jalannya sudah oke. Kulturnya, apakah dari masyarakatnya sendiri itu sudah punya tadi semacam kemampuan untuk menganalisis hoax atau bukan? Menganalisis mana berita yang harus kita konsumsi atau tidak kita konsumsi. Nah, kalau tiga-tiganya berjalan secara baik, maka sesungguhnya sih semuanya itu bisa diatasi. Tapi yang jadi masalah kadang-kala, mohon maaf, Apa tuh Kang Amal? kadang-kala masyarakat lebih suka terhadap hal yang hoax, padahal secara substansi salah. Itu yang membuat struktur kadang sulit. Masa kita mau tangkepin semuanya? Kita mau atau orang yang sudah terlanjur termakan hoax itu kan enggan untuk percaya pada fakta yang lain. Ya, dampaknya apa? Kadangkala polisi melakukan tindakan, polisinya dianggap salah, dianggap keliru, dianggap melakukan kriminalisasi. Padahal misalkan ya fakta yang terjadi itu ya yang benar yang ditindak. Nah, tapi ada tadi kecenderungan psikologis kita kalau ada hal yang tidak sesuai dengan Kebiasaan. dengan kehendak batin kita, meskipun itu benar, kadang-kadang ditolak. Kenapa ya? Denial lah dalam bahasanya. Kenapa ya masyarakat kita punya pola pikir seperti itu ya? Nggak semua sih, tapi dalam konteks tadi, apakah hukum sudah memayungi, melindungi? Sudah. Sudah. Tapi tadi
Harus lagi-lagi ada kerjasama harus ada kerjasama antara struktur dan kultur di kultur masyarakat. masyarakatnya. Oh ya, Baru oke. bisa berjalan dengan baik. Betul banget. Tapi kalau dari bahasan-bahasan yang kayak gitu sebenarnya dalam pemilihan umum itu boleh nggak sih kita melakukan kayak gitu sebagai apa ya, bentuk solidaritas gitu kayak Oke. kan kelihatan mengkufu-kufukan gitu kan Kang. Maksudnya Mm-mm. dalam supaya jadi bahasa kayak kadun cebong itu kan maksudnya kata Kang Amal kita nggak boleh menarasikan itu sebagai hal yang negatif ya. Tapi boleh nggak sih kalau dalam pemilihan umum kita tuh kayak menjadi membelah jadi dua gitu loh Kang karena solidaritas antar masing-masing pasangan gitu boleh nggak sih Kang kalau di pemilihan umum kayak gitu? Sesungguhnya gini ya, pemilu itu kan tujuannya Hmm. untuk mencari orang yang paling tepat dalam memimpin bangsa. Betul. Artinya tujuan itu dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, semestinya siapapun yang terpilih, ya harus kita anggap bahwa dialah yang terbaik. Hmm. Perihal suka atau tidak suka, dulunya ada perbedaan, itu harus dihilangkan karena sudah selesai kontestasinya. Oke. Nah, tapi kadangkala ada yang masih belum bisa move on. Itulah yang kemudian memunculkan disintegrasi. Oke. Saya dulu A, kamu dulu B. Nah, itu dilanjutkan terus padahal kontestasi sudah selesai. Nah, satu sisi pemilu itu bisa jadi sarana integrasi persatuan bangsa, tetapi di sisi yang lain, secara fakta, pemilu juga bisa jadi pemicu disintegrasi bangsa. Betul. Kita lihat kerusuhan di Myanmar sampai hari ini, Masih. Aung San Suu Kyi masih ditahan, itu karena pemilu. Iya betul. Di India yang tadi saya ceritakan adanya perbedaan kepercayaan, kemudian mengakibatkan sedikit diskriminasi, itu karena pemilu. Di berbagai tempat mengenai permasalahan disintegrasi itu selalu kadangkala diawali oleh pemilu. Maka nggak boleh sesungguhnya pemilu itu jadi disintegrasi, justru jadi sarana integrasi persatuan. Ya. Tetap harus ada kolaborasi yang tepat ya antara sistemnya sama masyarakatnya gitu. Jadi Kang kalau misalkan kita mikir dari konteks pemilu tadi ya, itu kan banyak hoax-hoax yang tersebar ya. Oh, apalagi kalau lagi masa-masa pemilu. Oke. Nah sebenarnya kalau lagi kayak gitu tuh siapa sih Kang yang berbahaya dan siapa yang salah antara penyebar hoaxnya atau orang yang lebih milih diem kalau itu merupakan suatu yang hoax gitu Kang? Ya kalau melihat siapa yang salah ya jelas yang salah adalah yang menyebarkan hoax. Orang yang diem terhadap tadi adanya hoax itu bukan berarti tadi ya salah, tapi lebih tepatnya dia tidak dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Nah cuma di era sekarang, era the death of expertise kalau kata Tom Nicol, era matinya kepakaran. Orang-orang yang punya pengetahuan dan keahlian tuh sesungguhnya harus mulai bisa speak up. Harus mulai bisa memberikan perimbangan informasi di masyarakat. Supaya masyarakat itu tidak terus-terusan terdistorsi oleh informasi-informasi yang padahal salah. Mereka mengkonsumsi itu terus-menerus. Nah, ini mulai harus speak up orang-orang yang punya keahlian dan keilmuan itu. Atau kalau orang yang punya keahlian dan keilmuan itu tidak speak up, kita yang punya ruang-ruang untuk membuat orang yang punya pengetahuan itu berbicara, membuka ruang-ruang itu. Nah, agar tadi tujuannya informasi yang tidak betul, informasi yang keliru itu punya alternatif perimbangan informasi yang benar. Detailnya ya, oke. Tadi kan Kang Ama bilang harus bisa speak up ya. Maksudnya apa supaya hoaxnya tuh menjadi tertutup jadi sebuah fakta gitu kan. Tapi kan Kang Amal ngerasa nggak sih kalau misalkan ada beberapa kasus juga yang viral gitu kan dari beberapa orang yang dia lebih memilih nih Kang untuk membicarakan fakta. Nah, misalkan salah satu kasus pekerja yang speak up nih tentang hak-hak pekerjanya, tapi malah disebutkan itu menjadi pelanggaran UU ITE. Nah, jadi sebenarnya fakta sendiri ini nih
sebenarnya fakta sendiri ini bisa membahayakan nggak sih Kang? Maksudnya apakah melanggar UU ITE sendiri? Maksudnya batasannya tuh di mana gitu dalam kita mengungkapkan sebuah fakta gitu? Ya, jadi gini, kadangkala yang benar itu belum tentu baik, tetapi yang baik itu sudah pasti benar. Asik. Yang pertama yang harus kita pahami itu dulu. Nah, sekarang speak up tentang sesuatu Hmm. yang benar Hmm. bukan berarti kemudian menyalahkan orang lain juga merupakan tindakan yang jangan karena kita benar, Hmm. kan, kemudian semua tindakan yang kita lakukan itu meskipun salah akan dianggap benar. Maka yang paling tepat itu proporsional. Hmm. Apa sih yang dibutuhkan? Misalkan gini, ada fakta ya, Ya. perempuan keluar malam Oke. pakai pakaian mini. Ya udah selesai sampai di situ. Kalau kita bumbui misalkan dia keluar malam pakai pakaian mini, mohon maaf, pasti kupu-kupu malam. Nah, itu baru kan salah. Hoax. Langsung judging gitu ya? Iya, yang tidak boleh adalah memberikan tadi labeling. Jadi fakta itu jadinya buruk karena kita tambahkan asumsi. Jadi cukup pada fakta saja. Yang kadang-kala kita offset itu kan Iya, iya. menambahkan asumsi Yang belum tentu pada benar. fakta. Iya, betul Kang. Tapi kadang-kadang kita bingung loh Kang, nyeimbanginya gitu loh antara kebebasan kita berekspresi, kebebasan kita menyampaikan fakta sama penegakan hukum di era digital itu loh Kang. Gimana ya Kang ya maksudnya? Yang penting gini, selama yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan, maka kita tidak akan terjerat pada kasus hukum. Tapi kalau yang kita sampaikan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka siap-siaplah berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Kadangkala yang kita sampaikan itu bisa menjadi masalah hukum bagi kita kalau kita tidak punya kecerdasan dalam komunikasi. Oke. Jadi Baik, perlu ada komunikasinya, bagaimana menginformasikannya, gitu. Cara itunya oke. Berarti memang ya itu kita harus tahu pakem-pakemnya Kang ya. Yes. Tapi kalau misalkan kita punya fakta, bukti yang kuat, ya udah lanjut aja untuk Lanjut. membilangkan kebenaran gitu ya kepada masyarakat. Oke. Tapi Kang Amal, kalau misalnya kita bahas hoax ini, Kang Amal ada nggak sih Kang platform atau website yang bisa ini kan kata Kang Amal tadi kita harus double checking ya. Intinya Ya. kalau misalkan kita terima hoax, harusnya disaring, difiltering gitu kan. Ada nggak sih Kang platform atau website yang kira-kiranya ada link hoax nih, kita bisa cek di mana gitu, kira-kira ada nggak ya Kang? Kalau itu biasanya kan pemerintah punya sendiri di Kominfo. Kominfo. Di Jabar juga ada Jabar Hoax yang akan memberikan informasi tentang hal-hal yang lagi viral di masyarakat, kemudian mereka memberikan informasi yang benarnya seperti ini loh, seperti ini. Itu kalau kita mengandalkan pihak-pihak yang otoritatif, maksudnya dari pemerintahan. Tapi kan yang jadi masalah tidak semua berita yang viral dan hoax itu kemudian ditanggapi oleh pihak yang otoritatif. Maka yang kedua ya kitanya sendiri membentengi diri kita dengan literasi yang kuat. Dari kitanya sendiri yang kemudian punya inisiatif untuk mencari tahu. Misalkan ilmu agama ya cari, tanya sama kiai, sama ulama yang punya keahlian dan kemampuan di bidang itu. Karena tidak semua ulama misalkan ahli dalam persoalan muamalah, ada yang ahlinya dalam persoalan jinayah, ada yang ahlinya persoalan siasa. Atau ada permasalahan hukum, ya tanya sama ahli hukumnya. Permasalahannya apa dulu? Apakah perdata, pidana, atau persoalan mengenai HTNH? Kesehatan, tentang apa dulu? Kita cari yang memang kredibel. Misalkan kesehatannya tentang anak ya sama dokter anak. Kesehatannya tentang kulit sama dokter kulit. Tentang jantung sama dokter jantung. Jangan kemudian kita menganggap bahwa semua dokter ahli dalam semua hal. Semua kiai ahli dalam semua hal. Nah, itu cara kita membentengi diri kita secara mandiri. Kalau kita mengandalkan yang otoritatif, saya rasa beberapa kali Kominfo, di Kominfo Jabar juga melalui Jabar Hoax-nya seringkali
mengcounter isu-isu yang. Hmm. Tapi itu kan nggak cukup. Iya betul sih. Kita memperoleh informasi itu kalau dalam bahasanya Sigmund Bauman itu liquid modernity, begitu cepat. Hari ini lagi viral tentang Tabola Bale, besoknya viral Besoknya tentang yang yang lain. lain. Ada lagu Nggak, alamat yang lagu baru. alamak yang baru. Ya begitu Iya. cepat maksudnya. Iya betul. Maka yang harus kita lakukan ya kita harus membentengi diri kita sendiri juga dengan membanyak membaca, mencari informasi yang kredibel sesuai dengan Bisa ahlinya. sendiri. Emang bener sih ya Kang ya, kalau misalkan sesuatu hal tuh memang bagusnya memang dibentengi dari diri kita sendiri Iya, ya gitu. betul. Pokoknya kalau nggak yakin nih teman-teman ya, ada suatu berita nih nggak yakin, ya langsung ditanya sama ahlinya gitu kan. Ya, Kang Amal pernah ini nggak dapet chat WA kayak misalkan kalau nggak di-share ke 5 orang nanti bapakmu akan meninggal gitu. oh itu pernah dan ya dari kecil bahkan Mm-mm. bukan melalui WA, Mm-mm. selebaran di Oh, Jumatan. oh, Syekh ini bertemu dengan Rasulullah ya kan. waduh. Katanya nanti tahun ini akan Mm-mm. kiamat. Mm-mm. Segera sedekahkan harta Anda untuk jadi modal. Waduh. Dan nah, itu sering. Jadi sarana cari Ah, cuan ya Kang. ya banyak. Iya, ternyata hal kayak gitu tuh bukan di zaman sekarang aja, ada juga di zaman Kang Amal lewat Iya, chat waktu masih WA ya. selebaran kertas. Gitu. Ya memang tadi kejahatan itu akan berkembang Mm, mengikuti zamannya. perkembangan zaman. Betul. Berubah Berarti hoax tuh senantiasa. emang udah ada dari zaman sananya guys. Ya, Bahkan sedulur. kalau mau pertama kali hoax yang terjadi itu kapan? Ya kapan tuh Kang Amal? Ketika iblis menggoda Nabi Adam Oh dan Hawa, iya menipu betul. bahwa ini adalah buah keabadian. Iya, padahal Engkau kalau makan buah ini, maka engkau akan jadi abadi. Padahal itu buah yang dilarang oleh Allah, iya. buah khuldi. Jadi Akhirnya karena hoax itulah terjadi. Ya kita sekarang ada di bumi, oh, walaupun itu iya. sebenarnya takdir. Iya betul. Tapi Itu kan kejadiannya itu bisa kita narasikan sebagai hoax hoax pertama di pertama. Oke, era jadi kemanusiaan. betul. Jadi semoga kita bisa ambil ininya ya, apa manfaatnya dari sebuah cerita Ya, tersebut ya kawan. uh-uh. Oke, nih Kang Amal, tadi kan kita udah bahas nih mengenai apa kericuhan lah, ya, demokrasi. Kalau misalkan kericuhan demokrasi, kericuhan anak muda, kalau misalkan dimakan Ya. oleh hoax itu sendiri. Kalau misalkan nih, aku pura-puranya mau jadi jin nih Kang Amal. Kalau Kang Amal jadi penentu kebijakan nih, kira-kira Kang Amal mau kasih kebijakan apa untuk anak muda supaya anak muda itu lebih aware sama informasi digital? Kebijakan apa yang cocok Kang Amal? Wah, kebijakan untuk anak muda ya. Karena Iya. ngeri juga Mbak kalau kita membatasi media sosial nanti Betul. akan terjadi seperti di mana kemarin itu negara Gimana? yang rusuh. Oh ya, di situlah Oke. ada kerusuhan di sana Oh, karena karena pembatasan sosial media. Ya, saya Oke. lupa negaranya. Jadi yang paling penting begini, kebijakan yang akan saya lakukan yang pertama kali adalah memberikan sosialisasi tentang literasi digital. Oke. Bahwa ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama ya tentang keamanan digital, yang kedua tentang norma di digital, yang ketiga tentang keahlian di bidang digital, Iya. dan yang terakhir tentang literasi digital itu sendiri. Keamanan, masalah skill, digital skill, ya kita harus punya kemampuan dan keahlian dalam mengoperasikan smartphone kita. Kita juga harus tahu dengan skill yang kita miliki, kita bisa melakukan apa saja dengan tadi ya, kemampuan digital. Yang kedua, kita harus paham bahwa di dalam dunia digital itu ada etikanya, ada hukumnya. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada namanya digital tadi, perlindungan terhadap keamanan, digital safety. Kita jangan mudah memberikan informasi kita pada orang lain, data-data pribadi kita, atau bahkan foto-foto kita yang sekarang orang harus hati-hati karena foto kemudian bisa diolah dalam bentuk video ya melalui AI secara manipulatif seolah-olah kita sedang melakukan A. Nah, yang paling penting yang tadi harus saya lakukan adalah perbanyak sosialisasi dan literasi digital. Yang kedua, tentunya pengamanan di ruang media sosial itu harus semakin ketat. Tidak boleh
orang itu buat akun sesukanya. Pembatasan akun. Harus ada pembatasan satu orang satu akun supaya punya kepedulian bahwa dia ketika melakukan hal yang tidak baik, gampang loh kita deteksinya. Maka kamu jangan aneh-aneh. Jangan membuat hal-hal yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Itu saya sepakat dengan satu orang satu akun. Atau satu subjek hukum satu akun. Karena bisa jadi orang, bisa jadi badan hukum. Itu kebijakan selanjutnya yang kedua. Yang ketiga ya tentu maksimalkan penegakan hukum sebagai langkah untuk membuat efek jera bagi mereka yang hendak melakukan atau yang sudah melakukan. Ya, tertib. Nah itu juga tadi karena berpengaruh terhadap jalannya proses pemilihan umum. Balik lagi ke situ. Iya, teman-teman kalau mau ingat kita secara jujur berapa kali kita ditipu, sipol jebol, ini jebol, menampilkan informasi yang keliru, yang tujuannya tadi untuk memancing amarah massa. Akhirnya muncul kerusuhan. Padahal tidak terjadi. Atau ada pertemuan A dan B sedang melakukan siasat. Padahal tidak ada. Gampang banget ya Iya. Nah itu 3 hal tadi. Literasi digital, penerapan satu subjek hukum satu akun, dan yang ketiga law enforcement, ketegasan di dalam penegakan hukum. Ya, alhamdulillah penentuan kebijakan dari Kang Amal ini gak ngebatasin kita untuk main TikTok ya. Wah, Kalau ada kebijakan di Bangladesh kalau nggak salah yang kemarin yang itu ya viral rusuh itu. itu Waduh. gara-gara pembatasan akun. Kalau ada pembatasan main TikTok, aduh, kita kalau misalkan lagi senggang bingung nih Kang, mau ke scroll apa? Ya ini aja scroll Quran. Masya Allah. Ya. Jadi sambil nongkrong kita ambil ngaji gitu kan ya. Iya. Kang Amal, tapi tadi aku penasaran sih sama yang tadi Kang Amal bilang kalau kita tuh nggak ada kebijakan privasi sosial media ya. Nah kadang-kadang nih teman-teman generasi muda nih banyak yang belum tahu juga loh Kang. Maksudnya dimaksud dengan privasi upload sosial media itu apa? Ataukah dari muka? Itu kan tadi Kang Amal bilang kalau misalkan suka bisa diubah jadi AI gitu. Apa kita sekarang udah nggak boleh selfie cantik gitu Kang Amal? Bukan begitu, tapi Gimana? lebih tepatnya adalah kita menghindari kemungkinan orang lain untuk berbuat tidak baik pada kita. Contohnya ya, kita terlalu oversharing. Oh, rumah kita videoin satu persatu tempat yang kita tanpa sadar sedang memberi informasi pada, mohon maaf, orang yang berniat melakukan perampokan. Oh, lewatnya mana? Oh, letaknya di mana barang-barang berharga? Oh, waktu kapan rumah itu kosong? Nah, itu kan akhirnya menimbulkan. Atau tadi foto-foto kita yang terlalu dieksploitasi kecantikannya. Iya sih, oke lu cantik, oke lu kan. Tapi tanpa sadar membuat orang itu mudah untuk membuat video palsu yang berwajahkan dirimu. Dan itu semuanya terjadi, Mbak. Pernah salah satu mahasiswa di salah satu universitas lah memperjualbelikan video yang isinya deep AI wajah teman-temannya sedang melakukan hubungan seksual, padahal itu bohong. Mengenai perampokan dan pencurian itu lebih banyak lagi karena terlalu oversharing. Serem juga ya sekarang, maksudnya kejahatan bukan kejahatan di dunia nyata aja, di dunia sosial media juga kita harus membatasi dan hati-hati. Betul. Berarti jangan sampai nih teman-teman sedulur semua ya, generasi muda apalagi yang memang lagi hati-hati untuk upload sosial media, untuk batasi kayak mungkin alamat, nomor HP dan lain-lainnya yang masuk ke Dan jangan terlalu oversharing. Iya, jangan sampai membiarkan kalian foto pegang KTP di sharing ya, takutnya pinjol itu Kang Amal. Gitu. Oke, Kang Amal, kita tadi udah bahas tentang hoax nih tadi dari awal sampai akhir udah kita bahas tentang hoax, tentang UU ITE-nya, tentang pemilu dan lain-lain. Nah, untuk terakhir nih Kang Amal ya, supaya ada pesan-pesan karena anak muda itu suka yang ada inti-inti sarinya gitu, biar kita tulis kesimpulan jadi status WA. Jadi ada nggak pesan Kang Amal nih untuk generasi muda supaya tetap berpikir kritis nih di era banjir hoax dan perang opini di dunia digital? Iya. Yang pertama tadi ya, kita harus hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Bijak
menyaring sebelum men-sharing. Nah, yang kedua, kita juga harus rasional. Jangan menjadi pemilih yang transaksional. Nah, bagaimana caranya menjadi pemilih yang rasional? Kuatkan kalian tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan keahlian sesuai dengan di bidangnya. Supaya nanti di dalam proses pemilu kalian tidak menjadi pemilih yang transaksional, tetapi pemilih yang rasional. Itu aja dari saya. Oke, Terima kasih. thank you Kang Amal. Yes. Pesan-pesannya menyaring sebelum sebelum sharing, dan rasional jangan transaksional. Yeah, Thank you itu. Kang Amal udah bagi ilmu manfaatnya untuk kita Oke. semua hari ini. Semoga Kang Amal nggak bosan-bosan ya untuk datang di podcast KPU Kota Cirebon. Oh, siap. Minggu depan datang lagi nggak? Oh, Katanya sih 2 minggu sekali Oh, 2 minggu update-nya, katanya gitu. Nah, abis ini next ada kegiatan apa Kang Amal? habis ini istirahat. Istirahat, Masya Allah. Enggak. Sudah ada kegiatan dari awal sampai akhir ya? Iya, Oke. kadangkala kita juga perlu mengistirahatkan pikiran Diri, kita. iya, mencharge energi, Masya Allah. Aku doain semoga Kang Amal dan keluarga sehat selalu. Amin, Dan amin, bisa ya bertemu Rabbi. kembali dengan Sherina kami di Ya, suatu siap. saat nanti. Oke, terima kasih Kang Amal. Thank you, Kang Sama-sama, Amal. Zerina. Oke teman-teman, sedulur KPU Kota Cirebon, hari ini kita udah bahas sesuatu hal yang sangat luar biasa sama Kang Amal mengenai hoax pada hari ini yang benar-benar sangat bermanfaat ya. Kita bisa ambil manfaat-manfaat yang tadi kita bahas. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast KPU Kota Cirebon untuk dapat ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Saya Sherina, hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.